Baik, yang lalu kita sudah belajar bagaimana membuat fungsi khusus atau custom, yaitu yang pertama adalah custom untuk fungsi untuk memformat sebuah tabel. Ini format tabel. Tabelnya itu headernya dibuat berhuruf tebal hitam, kemudian dengan background hijau muda, dan di tengah yang lainnya ini adalah jenis huruf. Jadi ini adalah sebuah fungsi untuk memformat tabel. Kemudian saya tambahkan lagi ini fungsi untuk membuat charts. Membuat charts ini artinya membuat grafik. Di sini adalah insert charts. Charts-nya itu yang dipilih tipenya adalah bar, ring-nya atau daerah yang harus dibuat grafik itu. Kalau kita lihat di datasheet-nya itu mulai dari E1 sampai H7. Nah, ini daerah untuk dibuat tabel. Posisinya ada di kolom di baris 5 kolom 5. Kemudian kita build insert charts ini. Kemudian dua buah fungsi itu akan muncul di menu sebagai menu utamanya. Ini tulisannya adalah custom formatting. Kemudian di submenunya ada format tabel. Submenu kedua insert charts. Nah, ini menjalankan fungsi format tabel yang di atas ini. Ini fungsinya. Kemudian yang bawah itu insert charts ini menjalankan fungsi new charts. Charts ini new charts-nya itu adalah fungsi ini. Ya. Dan bentuknya adalah bar. Nah, makanya kalau kita lihat di sini, maka pada waktu dijalankan akan muncul tulisan ini custom formatting. Kemudian kalau kita jalankan format tabel, ya tabelnya akan terformat demikian. Kalau kita jalankan insert charts, nah ada insert charts-nya itu seperti ini. Ya, ini bisa kita hapus, nanti terus kita buat lagi begitu. Nah, misalnya sekarang saya ingin merubah charts-nya ini sebagai charts kolom. Ya. Setelah dirubah tipe charts-nya, kemudian kita simpan. Ya. Nah, setelah kita simpan file script-nya ini, kemudian kita ke sini, kita jalankan lagi insert charts. Nah, dia sekarang charts-nya berupa kolom berdiri. Ini adalah charts yang nomor E itu. Ini di baris ke-5 kolom baris ke-5 ya, kolom ke-5. Nah, supaya agak turun sedikit, saya bisa merubah di sini ke baris ke-9 misalnya. Kita simpan. Kita lihat di sini. Nah, kalau kita buat insert charts lagi, ada charts yang kedua. Ini charts yang kedua. Ini charts yang pertama tadi dibuat
bisa kita hapus. Ini charge yang kedua di baris ke-9 ya. Nah, ini enggak ada judulnya. Nah, coba kita tambahkan di sini di bawah position itu misalnya tulisan atau set 6 headers ini, set 6 headers. Nah, ini kalau diisi set 6 headersnya ini 1, apa yang terjadi? Kita simpan lagi. Oke, ini kita hapus saja, kita buat yang baru, insert charge. Nah, ini ada judulnya sekarang. Judul itu adalah judul dari ini adalah nilai-nilai apa namanya, mata pelajaran Pancasila yang kiri, kemudian bahasa Inggris dan matematika. Jadi ini menunjukkan, nah ini harusnya nama-nama itu, nama-nama orangnya. Nah, nama orangnya ada di sebelah sini, di kolom B1 sampai B7. Nah, karena itu maka kita bisa menambahkan ya, bisa menambahkan ring ini. Jadi di sini kita tambahkan misalnya ini kan E1 sampai H7. Nah, sebelumnya kita tambahkan di sini add range ya. Kemudian di sini sheet. Di sini sheet titik get ring ya, get ring. Nah, ini kan menunjukkan kolom baris dan kolom. Nah, tapi bisa juga diberi nomor kolom yang kolom jenis Excelnya tadi, berarti dari B1 sampai B7 yang ditambahkan ya. Nah, sedangkan yang di sini kita kurangi, jadi bukan ini kan tanggal lahir ini kan masuk di sini semua ini. Nah, ini kini kita ganti dengan nama-nama yang ada di kolom B ini. Jadi mulai di sini mulainya dari F bukan dari E. Ini dari F. Oke. Nah, coba kita simpan. Ini tadi dari penambahan ring ini. Nah, coba sekarang kita hapus. Kita jalankan lagi. Nah, ini di bawah ini kita sudah melihat ini nama-namanya ada di sebelah sini. Ya. Kemudian bisa juga kita geser ini yang di atas ini. Itu ke sebelah kanan legendnya itu bisa digeser ke
sebelah kanan posisi ini kita set untuk posisi legend ya. Set option set option di sini. Optionnya ini di sini adalah legendnya ya. Kemudian dia value-nya ini ke kanan, right ya. Jadi diberi option ini legendnya supaya didorong ke kanan. Kita simpan lagi, kemudian coba ini kita hapus juga lagi, kemudian kita run lagi insert charge-nya. Lah, ini sudah ada di sini ke kanan. Nah, selanjutnya title itu juga sama dengan set position. Jadi tapi di sini juga bisa set option, maksudnya set option, tapi optionnya di sini adalah title, kemudian nama di sini title-nya apa? Title-nya berupa teks, misalnya daftar nilai siswa gitu. Oke, ini title-nya ada ini. Nah, kita coba lagi, kita save lagi, kemudian kita jalankan. Ini kita hapus, insert charge. Oke, ini ada title-nya sudah. Jadi secara ringkas kita kalau membuat sistem membuat fungsi adalah seperti itu. Bentuknya adalah seperti ini, tinggal kita melihat apa yang dirubah-rubahnya. Nah, untuk menambahkan fungsi berikutnya ya kita tinggal menambahkan fungsi di bawahnya. Saya kira itu.